Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendalami pribadi Allah Tritunggal yang kedua yaitu Kristus Yesus dalam seri pengajaran singkat yang berjudul Yesus Kristus Tuhan. Seri ini akan dilihat dari sudut pandang para pengkritik Tuhan Yesus pada waktu dia di dalam pelayanan di muka bumi ini, terutama minggu terakhir sebelum penyalipannya. 3 peristiwa yang akan kita bahas selama minggu ini dicatat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 23 sampai dengan 46. Episode pertama ini kita buka dengan judul Allah Segala yang Hidup. Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33 yang menjadi perikop kita ini berbicara tentang bagaimana Yesus berbicara dengan kelompok pengkritiknya yaitu kelompok Saduki tentang kebangkitan orang mati. Ide tentang kehidupan lain setelah kematian sudah berkembang dan ini ada di dalam hampir semua kepercayaan kuno. Mulai dari agama Mesir kuno yang menjadikan piramid itu sebagai kendaraan dari Firaun untuk kehidupan selanjutnya setelah dia mati, dan juga di dalam Yunani kuno misalnya, bahwa ketika seseorang mati, di dalam jenazahnya itu diletakkan di mulutnya adalah uang, koin. Tujuannya supaya nanti arwah dari orang yang mati ini ketika nanti melewati sungai mistik kematian, itu dia bisa bayar beanya atau bea masuknya, supaya dia bisa sampai kepada kehidupan kekal. Dan demikian juga dengan orang Yahudi. Sejak masa intertestamental yaitu 400 tahun di mana mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem sampai masa Yesus Kristus datang. Ide tentang kebangkitan orang mati juga sudah mulai berkembang dan menjadi salah satu topik di dalam literatur kitab suci. Seperti yang tercatat di dalam kitab-kitab apokripa atau yang biasa kita kenal istilahnya pseudegrapha atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kitab Deuterokanonika. Mulai dari kitab 2 Makabe, Baruk atau apokaliptik Ezra memuat ide tentang hidup setelah kematian. Nah, kita tahu beberapa acuan di dalam Perjanjian Lama juga memuat pengharapan setelah kematian seperti Mazmur 49 ayat 15, Mazmur 73 ayat 24, Mazmur 139 ayat 8, Hosea 6 ayat 1 dan 2, serta Daniel pasal yang ke-12. Saya akan bacakan contoh yang paling jelas dari Daniel 12 ayat 2. Dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, artinya yang telah meninggal, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Berarti di sini ada konsep hidup setelah kematian akan dihakimi. Ada yang sebagian menerima hidup kekal, ada yang sebagian menerima penghakiman atau kengerian yang kekal. Kelompok besar di dalam komunitas Yahudi saat itu ada 4 aliran besar. Yang pertama kelompok orang Farisi, lalu Saduki, Zelot, serta Eseni. Nah, kelompok Eseni ini adalah kelompok yang mengasingkan diri dan membangun komunitas di pinggiran Laut Mati. Dan mereka percaya bahwa seluruh kehidupan orang-orang yang sudah ada di Yerusalem itu sudah tercemar karena banyaknya bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka menjaga kemurnian spiritualitas mereka dan tugasnya hanya menyalin kitab-kitab suci. Itu sebabnya kita menemukan gulungan-gulungan kitab Laut Mati itu di dekat dari tempat komunitas kaum Eseni. Yang kedua yaitu Zelot. Zelot adalah sebuah gerakan politik pembebasan yang sering memakai cara-cara kekerasan, cara-cara militer, atau bahkan cara-cara teror. Kita tahu salah satu murid Yesus adalah orang Zelot dari partai Zelot. Ini gerakan clandestine sebenarnya, gerakan bawah tanah. Lalu orang kelompok Farisi, itu kelompok ahli kitab. Mereka mendalami kitab hukum Musa, Taurat, tetapi juga hukum-hukum lain, baik tradisi yang tertulis maupun yang tak tertulis.
Dan kemudian kelompok Saduki, yaitu kelompok imam besar, orang elit, otoritas bait suci di Yerusalem. Mereka ini juga kolaborator dengan penjajah seperti Yunani maupun dengan Roma, karena mereka ingin menjaga eksistensi mereka sebagai otoritas agama. Mereka tidak percaya adanya malaikat atau kebangkitan orang mati. Sedangkan kelompok Farisi sebaliknya, mereka percaya adanya keberadaan malaikat dan juga kebangkitan orang mati. Orang-orang Saduki ini terkenal sebagai penafsir kitab suci yang kaku, yang istilahnya letterlek, ya, absolut. Dan berbeda dengan orang Farisi yang selalu mencari celah-celah hukum. Bagaimana caranya bisa mengakali perintah hukum Taurat. Tetapi kalau orang Saduki enggak, mereka saklek. Nah, di dalam ayat 23 dijelaskan kelompok yang bertanya kepada Yesus inilah kelompok Saduki tentang kebangkitan orang mati. Nah, salah satu tujuan mereka bertanya ini adalah menjebak Yesus. Karena mereka sedang berkomplot bahkan dengan kelompok-kelompok lain. Bagaimana caranya Yesus ini, karena dia sudah cukup terkenal, ini membahayakan eksistensi mereka. Jadi mereka berkomplot bagaimana Yesus bisa dijebak, lalu kemudian nanti ditangkap dan dipenjara, dan ujungnya nanti adalah dia akan dihukum mati oleh penguasa Romawi. Pertanyaan mereka adalah tentang hukum pengganti suami atau levirat yang meninggal tanpa memberikan keturunan, sehingga oleh hukum Taurat disebut sebagai hukum pernikahan levirat atau hukum pernikahan atau perkawinan ipar dari kata levir. Levir itu dalam bahasa Latin artinya saudara ipar atau in-laws. Dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai dengan 10. Hukum pernikahan levirat ini tidak sama dengan poligami, karena kalau poligami atau poliandri kan bersamaan, masih hidup memiliki beberapa suami. Tetapi kalau levirat ini harus pasangannya meninggal dulu, suaminya meninggal dulu, baru dia menikah lagi dengan iparnya dan seterusnya. Oleh orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, mereka memakai hukum levirat ini dan menjebak Yesus dengan bertanya, si perempuan ini punya suami, lalu suaminya mati, dan terus-menerus bilang sampai 7 saudara atau suaminya ini, keluarga suaminya ini yang menikahi dia. Lalu si perempuan ini pun mati. Di dalam kebangkitan nanti, di akhirat nanti, pertanyaan mereka, siapa sebenarnya suami dari si perempuan ini? Berarti mereka mengatakan begini, kalau kamu mengatakan si A atau si B, itu salah. Yang kedua, ini banyak suaminya. Berarti Yesus setuju dong dengan poligami yang adalah sebenarnya bertentangan dengan hukum Musa pada waktu itu. Perhatikan ayat 29 bagaimana Yesus dengan hikmatnya, dengan keilahiannya menjawab pertanyaan jebakan Batman ini. Ayat 29 dan 30 respon Yesus justru mengagetkan mereka. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Kata sesat, planao di dalam bahasa Yunaninya, artinya menuntun kepada penyimpangan atau kesesatan. Dengan kata lain, karena dipakai juga di sini bentuknya itu middle, kamu menyesatkan dirimu sendiri dengan pertanyaan itu. Itu maksud Yesus. Kamu menyesatkan dirimu sendiri dengan kamu bertanya pertanyaan seperti itu. Pandangan mereka ini disesatkan karena apa? Dikatakan tidak mengerti firman dan tidak mengerti kuasa Allah. Tidak mengerti firman karena setelah meninggal kita bukan lagi makhluk fisik semata-mata. Kita ini makhluk rohani dengan tubuh kebangkitan fisik yang tidak sama dengan tubuh sewaktu kita di dunia. Ini tubuh kebangkitan yang tidak bisa mati lagi, tidak bisa sakit, dan tidak bertambah. Gitu ya. Dan ini tidak memerlukan kegiatan pernikahan atau prokreasi untuk perkembangbiakan. Karena semuanya kekal, tidak bisa mati. Jadi sebenarnya kenapa ada pernikahan di bumi? Karena manusia itu bukanlah makhluk yang kekal. Dia makhluk fana. Bisa mati.
Nah, jadi untuk melanjutkan populasi, karena kalau mati semua tanpa ada prokreasi ya bumi ini akan habis orang-orangnya. Tetapi dengan adanya pernikahan, maka populasi itu bisa terus dipertahankan, bahkan berkembang biak lebih banyak. Tetapi setelah kita mati menjadi makhluk rohani yang kekal, tidak perlu lagi pernikahan. Itu yang Yesus katakan. Kamu akan seperti malaikat, dan malaikat itu tidak bertambah jumlahnya. Karena malaikat juga tidak bisa kawin-mengawinkan. Kamu seperti malaikat, artinya kamu sama posisinya. Kamu menjadi makhluk kekal yang tidak memerlukan prokreasi, tidak memerlukan pernikahan, tidak memerlukan hubungan seks. Itu jawaban Yesus. Dikatakan kamu sesat, kamu nggak ngerti firman. Di sorga tidak ada hubungan seks. Di sorga tidak ada pernikahan, kecuali bentuk pernikahan kita dengan pernikahan anak domba pun bukan seperti yang kita pikir dalam pernikahan di dunia ini yang ada hubungan dengan hubungan seks untuk tujuan prokreasi. Bukan. Kita makhluk yang rohani, makhluk yang kekal. Dalam ayat 32 di sini Yesus memberikan ibaratnya punchline gitu ya, kayak pukulan telak kepada mereka. Dikatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kata yang dipakai tentang sabda Allah adalah "Aku adalah", I am. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata ego eimi. Ini tenses yang dipakai bukan tenses past time, bukan dikatakan I was the God of Abraham, I was the God of Isaac, I was the God of Jacob. Enggak, dikatakan I am the God of Abraham, I am the God of Jacob, I am the God of Isaac. Dengan kata lain, ini berarti bahwa Allah itu tetap ada. Dia bukan disembah oleh mayat-mayat, dia tidak disembah oleh zombie, dia disembah oleh yang hidup. Makanya dikatakan dia bukan Allah orang mati, dia Allah yang hidup, dan dia Allah yang disembah oleh makhluk rohani yang hidup, yang kekal. Jawaban Yesus ini menunjukkan 3 hal penting dan memperlihatkan bahwa ia bukan sekedar rabi atau guru agama Yahudi saja yang datang dari Galilea. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia inkarnasi Allah. Yang pertama, jawaban Yesus memperlihatkan hikmat Allah yang kekal, yang begitu mengagumkan. Yang tidak pernah kepikiran oleh manusia sekalipun pada saat itu. Yang kedua, bahwa jawaban Yesus ini memperlihatkan komitmen Yesus terhadap firman dan kemurnian kesetiaannya terhadap firman yang ada dalam kitab suci itu sendiri. Yesus tidak cari-cari jawaban dengan filsafatnya. Tidak. Dia ambil firman Allah itu sendiri. Dan itu memperlihatkan mereka mengatakan, wow, saya baru tahu akan pemahaman seperti ini. Yang ketiga, Yesus meneguhkan kebenaran akan adanya kebangkitan orang mati untuk menerima hidup kekal atau penghukuman kekal. Dia adalah Allah segala yang hidup, bukan Allah yang sudah mati. Karena pentingnya kebangkitan itu supaya bisa ada penghakiman. Bagaimana orang bisa dihakimi di neraka atau menerima upah di sorga? Harus ada tubuh yang akan menerima. Karena semua manusia ini utuh kalau dia punya tubuh. Tetapi nanti di dalam kekekalan tubuh kita tidak seperti tubuh yang ada di dalam dunia, dalam arti unsur-unsurnya ini kan bisa mati, saudara. Tetapi tubuh nanti yang ada di sorga seperti ini, kita nggak tiba-tiba berubah menjadi bentuk lain. Ada semuanya seperti manusia, tetapi tidak bisa mati. Itulah kemudian adanya penghakiman kekal atau adanya kehidupan kekal di dalam Kristus bersama dengan Allah. 3 hal ini memperlihatkan Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar guru agama, bukan sekedar manusia yang pintar dan berhikmat. Jawaban Yesus memberikan kepada kita sebuah pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan kita bersyukur
bahwa Yesus juga membuktikan pernyataannya ini dengan dia bangkit pada hari yang ketiga setelah dia disalibkan. Ia masih bahkan menampakkan diri 40 hari kepada orang-orang, kepada murid-murid. Bahkan ketika dia akan naik ke sorga, dia memperlihatkan kepada 500 orang menyaksikan Yesus dengan tubuhnya ini naik ke sorga. Dan dia katakan dia akan datang lagi dengan keadaan yang sama sebagai Allah yang menghakimi manusia di tempat yang sama. Saudara-saudara, sahabat sekalian, inilah harapan kita bahwa Ia akan membangkitkan kita dan menjadikan kita ahli waris kerajaannya. Dan kita akan memerintah di dalam kerajaan damainya, kerajaan 1000 tahun. Dan bahkan sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Bapa di surga, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah segala yang hidup. Bahkan setelah kami mati, Engkau akan membangkitkan kami, memberikan kami hidup yang kekal, dan memerintah bersama dengan Engkau. Berikanlah kepadaku Tuhan keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus yang hidup itu kepada sebanyak mungkin orang yang akan Engkau bawa kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.